Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan saat sedang pulang mudik, kamu mengambil jalan pintas, lalu tiba-tiba masuk ke kampung yang tak pernah ada di pesta, sebuah desa yang sunyi, terlalu sempurna, terlalu rapi, dan di dalamnya semua penduduknya tak memiliki bayangan. Cerita kali ini akan membawa kamu ke pengalaman seorang pemudik yang tersesat ke alam bunian, tempat di mana sekali kamu masuk, kamu mungkin tidak bisa pulang sebagai dirimu yang utuh. Siapkan dirimu, karena ini bukan sekadar kisah pulang kampung. Ini adalah perjalanan menuju dunia yang tak kasat mata. Namaku Dika. Tahun ini adalah kali pertama aku mudik sendirian. Biasanya aku ditemani ibu atau adik. Tapi sejak mereka pindah ke rumah kakak di Pekanbaru, hanya aku yang masih rutin pulang ke kampung nenek di Payakumbuh. Perjalanan dari Jakarta sudah kujalani sejak subuh, tapi karena macet parah di sekitar lintas Sumatera, aku memutuskan berhenti di warung kecil di tepi jalan yang tampak sepi. Pemilik warungnya seorang pria tua berpeci hitam dan mata tajam. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau mau cepat jangan lewat jalan besar. Lewat jalan kecil dekat hutan bambu, belok kiri sebelum jembatan tua. Itu jalan pintas." Awalnya aku ragu, tapi GPS pun tak membantu, dan rasa lelah membuatku ingin cepat sampai. Tanpa pikir panjang, aku pun mengikuti petunjuk itu. Jalan kecil yang disebutnya nyaris tak terlihat. Aspalnya rusak, penuh lubang, dan hanya cukup untuk satu mobil. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Pepohonan bambu yang tinggi menjulang di kiri kanan, menutupi cahaya matahari. Udara mendadak dingin dan sunyi. Tak ada sinyal. Tak ada suara kendaraan lain, hanya suara dedaunan bergesekan tertiup angin. Tiba-tiba, HP-ku menyala sendiri dan Google Maps menunjukkan rute baru menuju tempat bernama Kampung Rahayu. Aneh, aku tak pernah mendengar nama kampung itu sebelumnya. Tapi entah kenapa kakiku tetap menginjak pedal gas menuju sana, seolah ada yang membisikkan bahwa aku harus ke sana. Lalu aku sampai. Kampung Rahayu berdiri di tengah lembah hijau dengan rumah-rumah panggung indah dari kayu. Bersih, rapi, tapi sepi. Tak ada seorang pun terlihat, bahkan suara binatang pun tak terdengar. Aku turun dari mobil dan berjalan menyusuri jalan setapak kampung itu. Tiba-tiba seorang gadis muda muncul dari balik rumah. Cantik, wajahnya teduh, mengenakan baju kurung tradisional. "Silakan istirahat dulu, Kak. Biar ibu buatkan teh," ucapnya lembut. Aku merasa canggung, tapi terlalu lelah untuk menolak. Aku mengikuti dia masuk ke rumah panggung besar yang interiornya seperti rumah adat Minangkabau zaman dulu. Teh yang disajikan berwarna kehijauan. Aromanya aneh tapi menenangkan. Saat meneguknya, mataku mulai berat, dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dalam keadaan bingung. Langit di luar sudah gelap, dan hanya cahaya redup dari pelita bambu yang menerangi kamar tempatku tidur. Dinding kayu di sekeliling terasa hangat, dan aroma melati masih menguar samar. Aku duduk, mencoba mengingat apa yang terjadi. Gadis tadi, teh hijau, dan setelah itu gelap. Kakiku melangkah pelan keluar kamar. Rumah itu begitu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada detak jam dinding, bahkan detak jantungku pun terdengar jelas. Saat aku membuka pintu depan, aku terkejut. Kampung itu, Kampung Rahayu, tetap terlihat sama rapi dan bersih. Tapi tak satu cahaya pun menyala di rumah-rumah lainnya. Semuanya gelap, tak ada suara, dan tak ada bayangan.
Aku berdiri di bawah sinar bulan yang terang, dan saat menoleh ke belakang, jantungku hampir berhenti. Aku tidak memiliki bayangan. Ku bentangkan tangan ke arah cahaya bulan, tetap tidak ada bayangan di tanah. Aku mundur beberapa langkah, gemetar, lalu terdengar suara langkah dari arah rumah. Gadis tadi muncul, masih mengenakan pakaian yang sama, wajahnya tenang. "Maaf kak, sebaiknya jangan keluar malam-malam. Di sini, malam bukan untuk manusia," katanya lembut. "Apa maksudmu? Ini kampung apa? Kenapa aku tidak melihat siapapun?" Tanyaku gugup. Dia hanya tersenyum samar. "Kampung ini bukan untuk yang terburu-buru." Aku ingin kembali ke mobilku, tapi dia menahan tanganku. "Kakak belum siap pulang. Kalau kakak memaksa, nanti jalannya tak akan pernah kembali." Aku menepis tangannya dan berlari ke arah tempat aku memarkir mobil. Tapi mobilku tak ada. Yang kulihat hanyalah padang rumput luas, kosong, dan suara seperti tiupan angin, diikuti gemerisik aneh di kejauhan. Seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari balik kegelapan. Panik aku kembali ke rumah gadis itu, tapi rumahnya pun menghilang. Yang tersisa hanya pondasi kayu lapuk, ditumbuhi lumut. Tidak ada lampu, tidak ada dinding, tidak ada siapa-siapa. Tubuhku gemetar. Ku panggil nama gadis itu, tapi suara yang menjawab justru datang dari dalam hutan. Suara perempuan menjerit, panjang, melengking, dan diakhiri dengan tawa lirih yang menusuk sampai tulang. Di tengah ketakutan itu, aku melihat sebuah sosok berdiri di antara bambu. Tinggi, kurus, matanya putih, dan tubuhnya seolah tidak menyentuh tanah. Sebelum aku sempat lari, semuanya tiba-tiba gelap lagi. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh embun. Masih di padang rumput yang sama. Langit mulai memerah tanda fajar. Nafasku terengah-engah. Semalam, itu nyata. Sosok tinggi itu, hilangnya rumah gadis itu. Kepalaku pening, tapi aku memaksa berdiri. Di kejauhan, samar-samar aku melihat jalan setapak yang seperti mengarah ke dalam hutan bambu. Mungkin jalan keluar. Aku menelusuri jalan itu dengan hati-hati. Sunyi, hanya suara kakiku yang memijak tanah basah. Tapi baru beberapa meter berjalan, aku mendengar suara aneh. Seperti seseorang memanggil namaku. "Tika." Suara perempuan pelan, serak tapi jelas. Aku refleks menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. "Tika." Kali ini lebih dekat. Aku berhenti. Ingat kata orang tuaku dulu, kalau kamu sedang di tempat asing dan mendengar namamu dipanggil, jangan pernah menoleh. Bisa-bisa yang memanggil bukan manusia. Tapi rasa penasaranku hampir mengalahkan ketakutan. Suara itu terus memanggil, makin dekat. Langkah kakiku makin berat seolah tanah menarikku. Aku terus maju, mencoba fokus. Tapi lalu terdengar suara lain. Langkah kaki di belakangku. Cepat, berat. Seperti ada yang mengejarku. Aku mulai lari. Jantungku berdetak liar. Langkah kaki itu makin cepat. Diselingi desiran daun dan suara napas kasar. Tapi aku tetap tak menoleh, tak berani. Nafasku hampir habis ketika tiba-tiba di depanku muncul kabut tebal. Dari balik kabut itu muncul cahaya lampu minyak. Tiba-tiba aku berada di tengah pasar tua. Banyak orang beraktivitas, menjual hasil kebun, menumbuk padi, menjahit, dan berdagang. Tapi semuanya aneh. Mereka mengenakan pakaian zaman dulu, seperti dari abad ke-19. Tak ada yang melihatku seolah aku transparan. Aku mencoba memanggil salah satu dari mereka. Tapi tak ada yang menoleh. Sampai mataku menangkap satu sosok familiar. Gadis yang semalam memberiku teh. Ia berdiri di ujung pasar, menatapku lurus, tanpa senyum. "Kakak sudah menoleh ya?" katanya. Aku hanya diam, bingung. Sekarang jalannya makin sulit. Tapi masih bisa kembali. Satu syaratnya, kakak jangan ikut suara gendang. Kalau dengar gendang, tutup telinga. Belum sempat aku bertanya,
Kabut tebal turun lagi. Semua hilang, sunyi. Dan saat aku membuka mata, aku sudah berada di tengah hutan bambu. Tapi kali ini tidak sendiri. Di kejauhan, terdengar suara gendang bertalu-talu, seperti ada yang sedang mengadakan pesta besar. Gendang itu berbunyi keras, berpola cepat, dan berirama seperti musik pesta adat. Tapi di tengah sunyi dan gelapnya hutan bambu, suara itu justru terdengar mencekam. Bulu kudukku berdiri, kata gadis itu jelas. Kalau dengar suara gendang, tutup telinga. Aku buru-buru menyumpal telinga dengan kedua tanganku, tapi suara itu tetap menembus masuk ke kepala. Gendangnya terdengar dari arah kiri jalan, lalu tiba-tiba berpindah ke kanan, lalu ke belakang, seolah mengepungku. Langkah kakiku mulai limbung, pandangan berputar. Aku hampir jatuh ketika samar-samar kulihat cahaya, api obor dari arah suara itu. Banyak, beriringan, seperti arak-arakan. Aku tahu aku harus lari, tapi tubuhku malah terpaku. Dari balik pohon bambu, muncul barisan sosok-sosok aneh. Tinggi, berpakaian adat lengkap. Wajah mereka putih, pucat dengan mata kosong. Mereka menari-nari pelan sambil menabuh gendang dan gong kecil. Di barisan depan, seorang perempuan tua berjubah hitam membawa kendi emas. Wajahnya tertutup kain. Ia menunjuk ke arahku dengan gerakan lambat. Dan saat itu, semua penabuh gendang berhenti serempak. Sunyi. Lalu mereka semua berbalik menatapku. Wajah-wajah tanpa ekspresi itu kini menatap lurus ke arahku. Mata mereka kosong, tapi terasa menusuk langsung ke jantung. Aku mundur perlahan, tapi tubuhku semakin berat. Kakiku seperti tertanam di tanah. Suara-suara halus berbisik di telinga. Jangan kembali. Kamu sudah diundang. Kamu bagian dari kami. Aku menjerit dan memaksa berlari. Menabrak ranting, menginjak duri. Tak peduli. Gendang kembali bertalu. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Seolah mengejarku. Nafasku terputus-putus saat tiba-tiba aku menabrak seseorang. Mataku terbuka lebar. Sosok di depanku adalah si gadis itu lagi. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Pucat, matanya merah menyala, dan di dahinya ada simbol aneh seperti ukiran tulisan tua. Kamu melanggar pesananku, Kak. Kamu menoleh. Kamu dengarkan gendang. Sekarang pintu pulang hampir tertutup. Dia mendekatiku perlahan, dan tubuhku membeku. Tapi saat jaraknya tinggal 1 langkah, tiba-tiba terdengar bunyi azan dari kejauhan. Cahaya putih memancar dari langit, dan sosok gadis itu menjerit keras. Ia dan seluruh hutan seperti tersedot ke dalam kabut putih tebal. Aku kembali tak sadarkan diri, dan ketika membuka mata aku berada di tepi jalan raya. Mobil-mobil lewat, sinyal kembali normal, tapi di seberang jalan, kulihat papan kayu tua bertuliskan Kampung Rahayu 1 kilometer. Namun anehnya saat kutanya warga sekitar, tak ada satu pun yang pernah mendengar kampung itu. Aku berdiri lama di tepi jalan, menatap papan kayu bertuliskan Kampung Rahayu 1 kilometer yang terpampang samar di antara ilalang. Tapi anehnya papan itu seolah hanya bisa kulihat sendiri. Saat ada pengendara motor lewat, kuhadang dan kutanya. Tapi dia hanya menjawab sambil mengerutkan kening. Nggak ada Kampung Rahayu di sini, Bang. Di sini cuma kebun kosong sama hutan bambu. Jantungku berdegup tak karuan. Kulirik tangan kiriku, dan benar. Masih ada gelang akar wangi yang melingkar erat di pergelangan. Aku tidak pernah memakai gelang itu sebelumnya. Aromanya menyengat samar, seperti daun basah dan tanah hutan. Aku memutuskan untuk menyusuri jalan menuju arah kampung itu, mengikuti tanda di papan kayu tadi. Tapi setelah berjalan beberapa ratus meter,
Jalannya berhenti di depan pagar kawat tua dengan tulisan, "Tanah milik pemerintah, dilarang masuk." Di balik pagar hanya ada semak belukar dan batang bambu tua. Aku mencoba memotret papan kampung itu, tapi anehnya, hasil fotonya kosong. Layarnya hanya putih, seolah kamera tak mampu menangkapnya. Aku kembali ke mobil dalam keadaan linglung. Setibanya di kampung nenek di Payakumbuh, suasana terasa berbeda. Nenekku langsung menatap gelang di tanganku dan wajahnya berubah pucat. "Dari mana kamu dapat gelang itu, Nak?" tanyanya dengan suara lirih. Aku tersesat ke sebuah kampung bernama Rahayu. Ada gadis yang... Sebelum aku selesai, nenek langsung menggenggam tanganku erat. "Itu bukan kampung manusia. Kamu sudah masuk ke alam bunian." Jantungku serasa berhenti. Nenek memaksaku duduk dan menyalakan dupa kecil, lalu mulai melafalkan doa dalam bahasa Minang kuno. Setelah selesai, ia menatapku dalam-dalam. "Gelang itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah tanda undangan. Sekali kau mengenakannya, dunia mereka bisa memanggilmu kembali kapan saja." Aku mulai merasa gelisah. "Kalau aku lepaskan, tak semudah itu," jawab nenek. "Gelang itu harus dilepas oleh makhluk yang memberikannya, bukan olehmu. Kalau kau paksakan, bisa-bisa jiwamu yang terseret masuk ke alam mereka." Malam itu aku tidur dengan resa, dan tepat tengah malam, aku terbangun oleh suara gendang pelan dari kejauhan. Tapi bukan dari luar rumah. Suara itu datang dari dalam gelang, di pergelangan tanganku. Saat ku pejamkan mata, tiba-tiba aku melihat kilatan, cahaya, dan bayangan gadis. Itu berdiri di kaki ranjangku. "Masih belum selesai, Kak," bisiknya pelan. "Masih ada yang harus kamu kembalikan." Aku menjerit dan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Lampu kamarku masih menyala, tapi suasananya seperti berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan waktu seolah melambat. Jam dinding menunjukkan pukul 2:22. Detiknya tak bergerak. Aku beranjak dari ranjang, tapi sesuatu langsung membuatku terdiam, membeku. Di cermin lemari di sudut kamar, bayanganku tidak bergerak. Aku menoleh ke kiri, refleksiku di cermin tetap diam, hanya menatap lurus ke arahku dengan ekspresi datar. Matanya hitam kosong. Aku mundur pelan, tapi bayanganku justru mulai tersenyum, perlahan, menyeramkan. Dan dari cermin itu, aku mendengar suara lembut yang sangat familiar. "Bayanganmu tertinggal di kampung kami, Kak, dan sekarang dia ingin kembali ke tubuhnya." Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat tangannya dan menekan permukaan kaca dari dalam. Cermin itu bergetar seperti air, lalu dari balik kaca muncul kilatan cahaya. Sekejap kemudian, aku sudah berada di tempat yang asing. Kabut tebal, tanah hitam, dan langit kelabu menggulung seperti badai. Aku berdiri di tengah dunia cermin, tempat antara dua alam. Di depanku berdiri puluhan sosok dengan wajah kosong, tak punya bayangan. Mereka hanya berdiri mematung, menatapku. Dan dari tengah kerumunan muncul gadis itu. Wajahnya pucat, dan di tangannya ada sesuatu, cermin bundar kecil berbingkai ukiran kuno. "Ini milikmu, tapi kau belum mengembalikan bagian yang kami simpan," ucapnya sambil mendekat. Aku melangkah mundur. "Bagian apa?" Dia menunjuk dadaku, lalu ke bayanganku yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu menyerupai diriku, tapi matanya merah, kulitnya abu-abu, dan tubuhnya seperti bayangan yang padat. Ia tertawa kecil dan mendekat ke arahku. "Kamu sudah masuk ke dunia kami. Dan sekarang, separuh dari jiwamu sudah terdaftar di sini. Hanya ada satu cara untuk pulang," bisik gadis itu. "Tukar sesuatu yang lain." Aku menggeleng keras. "Aku nggak mau tinggal di sini. Aku cuma mau pulang." Tiba-tiba dunia cermin bergemuruh
Tanahnya retak, sosok-sosok tanpa bayangan mulai merangkak mendekat. Mereka memohon, mengiba, menangis, ingin bebas. Aku menjerit, memejamkan mata, dan berteriak sekuat tenaga. Saat kubuka mata, aku kembali di kamar nenek. Peluh membasahi tubuhku, napasku terengah. Tapi cermin lemari sudah retak dan bayanganku kembali normal. Namun satu hal yang tak kembali, gelang akar wangi itu sudah hilang. Di bawah bantal, aku menemukan benda kecil, cermin bundar, berbingkai ukiran sama persis, seperti yang dibawa gadis itu di dunia cermin. Di belakangnya tertulis huruf-huruf tua yang tak bisa kupahami, dan seolah-olah cermin itu bernapas pelan setiap kali ku sentuh. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Suasana kampung nenek ramai dengan suara takbir dan orang-orang bersiap sholat Id. Namun dalam diriku tak ada rasa damai, hanya perasaan ganjil. Karena sejak semalam aku tidak bisa tidur, dan cermin bundar yang kutemukan itu kini selalu terasa hangat di telapak tanganku, seperti sedang menyimpan sesuatu yang hidup. Aku mencoba bersikap biasa, mengenakan baju koko putih, dan ikut ke lapangan bersama keluarga. Tapi di tengah keramaian mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Seseorang berdiri jauh di dekat pohon besar di tepi lapangan. Seorang gadis berpakaian kurung tradisional, diam, menatapku. Wajahnya teduh, tapi terlalu pucat dibanding manusia biasa. Dan yang paling membuatku merinding, tak ada satu orang pun yang menyadari kehadirannya. Aku mengedipkan mata, dan dia sudah menghilang. Setelah sholat Id, aku menanyakan pada nenek tentang pintu ke alam bunian. Awalnya dia menolak menjawab, tapi akhirnya sambil memegang tanganku erat, dia berkata, pintu ke dunia mereka tidak hanya satu. Ada yang lewat cermin, ada yang lewat suara, bahkan ada yang terbuka saat manusia bersih dari dosa. Seperti di hari lebaran ini, Tenet, aku langsung teringat tentang suara gendang, cermin retak, dan bayanganku yang dulu tak bergerak. Jadi, kalau aku masih menyimpan benda dari mereka, pintu itu bisa terbuka lagi? Tanyaku. Nenek mengangguk. Benda itu seperti kunci, dan mereka menunggumu membukanya sendiri. Aku kembali ke kamar dan menatap cermin bundar itu. Saat kuputar ke belakang, tulisan anehnya mulai berubah sendiri menjadi tulisan Latin. Kembalikan yang tertinggal atau gantaikan yang hilang. Malamnya, saat orang-orang tertidur setelah makan ketupat dan bersilaturahmi, aku duduk sendiri di teras belakang. Cermin itu kuletakkan di pangkuan. Lalu tiba-tiba udara berubah dingin. Langit cerah tadi berubah mendung kelabu. Angin berhenti. Semua suara hilang, seolah aku sendirian di dunia. Dan di tengah keheningan itu, cermin di tanganku bergetar pelan, lalu memunculkan pantulan wajahku. Tapi bukan aku. Sosok itu tersenyum dan berkata lewat bayangan, pintu sudah terbuka lagi, Kak. Di belakang pantulan wajah itu, kulihat Kampung Rahayu. Tapi kali ini tidak sepi. Ada asap dapur, orang-orang berjalan, anak-anak bermain. Semua tersenyum ramah, namun semuanya tak punya bayangan. Aku memandangi cermin bundar itu lama. Di dalam pantulannya, Kampung Rahayu terlihat hidup dan ramai. Tapi ada yang ganjil. Meski semua terlihat tersenyum dan ramah, tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Bahkan anak-anak kecil yang berlarian itu, langkahnya tak meninggalkan jejak di tanah. Dan di tengah kampung itu, berdiri sosok yang paling membuat napasku tercekat. Diriku sendiri. Tapi bukan aku yang sekarang. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional Minang lengkap, kulitnya pucat, dan matanya merah samar. Ia berdiri dengan anggun, seolah menjadi bagian dari kampung itu. Tiba-tiba suara lembut bergema dari cermin. Satu jiwamu tertinggal, datang dan jemput dia. Tapi ingat, pulang hanya bisa sekali. Dalam sekejap,
Aku tersedot masuk ke dalam pantulan cermin, seolah tubuhku terjatuh ke dalam air es. Saat membuka mata, aku sudah berada di Kampung Rahayu lagi. Tapi kali ini, kampung itu terasa lebih nyata. Bau kayu, aroma daun basah, suara ayam berkokok, semuanya hidup. Tapi tak satu pun orang menyapaku, mereka hanya berjalan melewatiku. Dengan mata kosong, aku berjalan menuju rumah besar, tempat aku pertama kali menginap. Dan di sana, di kursi depan, sosok diriku yang lain duduk tenang, menatapku. "Kamu datang juga," katanya dengan suara datar. "Aku sudah terlalu lama di sini." "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku gemetar. "Aku, bagian dari dirimu yang tertinggal. Saat kamu minum teh itu, kamu menyerahkan separuh dirimu ke dunia ini. Aku yang tertinggal di sini. Dan sekarang, kita harus menjadi satu." Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergerak ke arahku. Wajahnya berubah, separuh menjadi hitam pekat, matanya merah menyala. Ia melompat ke arahku, mencoba menyatu. Aku menjerit dan mengeluarkan cermin bundar itu. Saat kuarahkan ke wajahnya, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya dari cermin. Ia menjerit, mundur, dan tubuhnya retak-retak seperti kaca. Dari balik tubuhnya yang pecah, muncul bayangan gelap yang melengking tinggi. "Aku tidak akan kembali," teriaknya. Tapi aku tetap mengarahkan cermin itu. Cahaya semakin kuat, dan akhirnya cermin itu pecah. Seketika, aku terlempar ke belakang. Saat mataku terbuka, aku sudah berada di halaman rumah nenek. Subuh baru saja berkumandang. Tubuhku lemas, tapi perasaan seperti utuh, lengkap. Aku berdiri dan mengecek cermin lemari. Bayanganku kembali normal. Tak ada lagi cermin bundar, tak ada lagi gelang, tak ada suara gendang. Semua seperti mimpi. Tapi satu hal yang masih tersisa. Di bawah tempat tidurku, aku menemukan secarik kain kecil dengan tulisan kuno. Dan di atasnya tertulis dalam huruf Latin, "Terima kasih telah mengembalikan dirimu. Kami akan menunggumu, Kak, jika suatu saat hatimu rindu pulang ke sini." Itulah kisah tersesat ke Kampung Bunian saat pulang mudik. Sebuah perjalanan yang tampak biasa, tapi berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ingat, jangan pernah sembarangan mengambil jalan pintas saat pulang kampung, terutama saat kamu berada di tempat yang asing dan sunyi. Karena bisa jadi jalan itu bukan milik manusia. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.